Oke, coba deh kita lihat dunia modern di sekitar kita. Gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, ada hukum internasional, kekuatan-kekuatan global, kelihatannya super canggih dan kuat kan? Tapi, pernah nggak sih kepikiran gimana kalau semua ini sebenarnya rapuh banget? Nah, pembahasan kita kali ini bakal ngebongkar sebuah kritik menarik yang melihat peradaban kita ini justru seperti sarang laba-laba. Nah, metafora inilah yang jadi pusat dari semua argumennya. Sesungguhnya rumah yang paling rapuh adalah rumah laba-laba. Ini bukan lagi ngomongin soal biologi atau serangga ya. Ini tentang kita. Tentang ilusi kekuatan yang kita bangun dan kerapuhan di baliknya yang sering banget gak kita sadari. Jadi, pertanyaan besarnya begini. Gimana kalau peradaban global kita ini sebenarnya cuma sarang laba-laba raksasa? Gimana kalau semua yang kita bangun susah payah, hukum, institusi, jaringan kekuasaan, itu cuma kelihatan indah dari luar? Kelihatannya rumit, kuat, tapi begitu disentuh, ternyata rapuh dan malah bisa jadi jebakan. Oke, mari kita bedah lebih dalam lagi metafora ini. Apa sih sebenarnya yang bikin peradaban kita ini bisa dibilang mirip sarang laba-laba? Nah, ini dia kontrasnya. Kalau dilihat dari luar, semuanya kelihatan teratur. Ada institusi global, ada hukum internasional. Keren kan? Tapi menurut sumber ini, di baliknya, ada realita yang beda. Ada sistem yang secara moral itu rapuh. Sistem yang, ya, dirancang buat ngelindungin yang kuat, tapi sekaligus jadi perangkap buat yang lemah. Dan ini nih, inti masalahnya. Ibaratnya jaring yang dirancang cuma buat nangkep serangga kecil. Kalau ada burung besar yang nabrak, jaringnya bakal sobek, dan si burung terbang bebas. Inilah yang disebut standar ganda. Aturan mainnya cuma berlaku buat yang kecil, tapi yang kuat bisa lewat gitu aja. Oke, kalau sistemnya serapuh itu, terus gimana dong dengan hukum yang jadi tiangnya? Nah, di bagian kedua ini, kita akan gali lebih dalam lagi soal ini. Kita akan mempertanyakan ilusi di balik hukum global itu sendiri. Pertanyaannya jadi makin tajam dengan ayat ini. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Di zaman yang katanya udah modern dan tercerahkan ini, hukum macam apa sih yang sebenarnya kita anut? Apa ini beneran hukum yang adil buat semua? Nah, ini penting banget buat dipahami. Menurut sumber ini, jahiliyah itu bukan cuma istilah buat zaman dulu, zaman kebodohan sebelum Islam. Bukan. Jahiliyah itu bisa jadi kondisi apapun, di zaman kapanpun, di mana hukum udah nggak lagi jadi penegak keadilan, tapi malah jadi alat kekuasaan. Jadi gimana ciri-ciri sistem jahiliyah modern ini? Ya, hukum jadi instrumen kekuasaan. Keadilan jadi selektif, nggak buat semua orang. Fondasi moralnya pelan-pelan terkikis. Ujung-ujungnya, hukum itu cuma melayani kepentingan segelintir manusia, bukan kebenaran universal. Oke, kalau jaring ini beneran ada, terus pertanyaannya, siapa dong arsiteknya? Siapa yang ngebangun dan ngerawat sistem ini supaya terus berjalan? Di sini kita ketemu satu lagi konsep kunci, tauhid. Ini bukan cuma ngomongin soal satu diktator atau tiran ya. Tauhid ini bisa jadi individu, bisa juga sebuah sistem yang udah kelewat batas. Sistem yang merebut otoritas moral tertinggi dan menuntut kita semua patuh sama aturan main buatannya sendiri, mengalahkan prinsip keadilan universal. Intinya, saat sistem itu sendiri jadi Tuhan yang harus disembah. Sumber ini lalu membaginya jadi 3 pilar utama. Triad tirani. Ini keren banget analoginya. Pertama, ada simbol Fir'aun. Ini mewakili kekuasaan politik absolut. Kayak negara yang kekuasaannya nggak bisa diganggu-gugat. Kedua, ada Korun, simbol oligarki ekonomi. Kekuatan korporasi dan finansial yang dominan banget. Dan yang ketiga, ada Haman. Ini adalah para elit birokrat dan intelektual. Bisa jadi teknokrat atau media, yang tugasnya melegitimasi dan mensyahkan kekuasaan 2 pilar lainnya. Nah, yang bikin sistem ini kuat banget adalah saat ketiganya ini bersatu. Kekuatan politik, ekonomi, sama stempel dari intelektual, mereka saling menguatkan. Mereka menciptakan sebuah sistem kontrol yang bisa berjalan sendiri, dan jujur aja, susah banget buat dibongkar. Tapi, menurut sumber ini, sistem yang dibangun di atas fondasi serapuh ini gak bakal bisa bertahan selamanya. Pasti ada titik jenuhnya. Nah, di bagian selanjutnya, kita bakal lihat kenapa keruntuhan itu dianggap sebagai sesuatu yang gak terhindarkan. Jadi katanya, sejarah itu punya pola yang bisa dibaca. Semua dimulai dari ketidakadilan yang menciptakan retakan-retakan kecil di masyarakat. Dari situ, tekanan di dalam mulai memanas. Konflik politik, keresahan sosial, sampai pada titik di mana orang-orang udah nggak percaya lagi sama sistem. Nah, di saat itulah, ketika sebuah krisis besar, sebut saja badai sejarah, datang menghantam, jaring yang udah rapuh dari dalam ini akhirnya robek. Nggak akan kuat menahan guncangan. Poin pentingnya di sini adalah ini.
Peradaban itu sering kali runtuh bukan karena diserang dari luar, tapi justru karena kropos dari dalam. Ancaman terbesarnya ya kehancuran fondasi moralnya sendiri. Tapi analisis ini nggak cuma berhenti di kritik aja loh. Ada juga tawaran alternatifnya. Fondasi yang beda yang disebut tauhid. Nah, dalam konteks ini, tauhid itu bukan cuma soal teologi. Ini adalah sebuah prinsip peradaban di mana otoritas moral tertinggi itu milik Tuhan. Artinya apa? Artinya semua kekuasaan manusia, politik, hukum, ekonomi, itu ada batasnya. Semuanya harus tunduk pada satu hal, prinsip keadilan yang universal. Jadi, pada akhirnya, kita dihadapkan pada dua pilihan fondasi. Di satu sisi ada sarang laba-laba yang dibangun di atas kekuasaan, sifatnya rapuh dan sementara, dan tujuannya cuma melayani para elit. Di sisi lain, ada fondasi yang kuat, yang dibangun di atas prinsip tauhid atau keadilan. Ini jauh lebih kokoh, tahan lama, dan tujuannya melayani semua orang. Dan semua ini akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan penutup yang sangat mendasar. Pertanyaan yang menjadi inti dari semua ini. Kekuatan sejati sebuah sistem itu diukur dari mana sih? Apakah dari kekuasaannya yang besar atau justru dari keadilannya?